Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di pertemuan pekan ini kita akan membahas terkait first order logic. Jadi di pekan lalu kita kan sudah membahas ya kalau misalnya untuk merepresentasikan suatu pengetahuan kita memerlukan suatu bahasa formal untuk bisa dimengerti oleh komputer dan tidak ambigu yang paling penting. Dan salah satu bahasa formal yang bisa digunakan itu adalah first order logic. Walaupun nanti kita di minggu depan akan mempelajari bahasa formal lain yang merupakan bagian dari first order logic sebenarnya yang disebut dengan description logic. Description logic nantinya yang akan lebih banyak digunakan untuk kelas ini ke depannya. Kenapa kita harus belajar first order logic ini? Karena kita memerlukan bahasa formal untuk menuliskan spesifikasi ataupun informasi. Dan supaya kita bisa mencari hubungan antar informasi secara terstruktur. Jadi kalau dia formal, itu bisa lebih terstruktur untuk mencari informasinya. Dan agar dapat mengotomasi suatu proses yang didasari oleh sekumpulan informasi yang ada. Dan first order logic ini merupakan bahasa formal yang banyak digunakan di berbagai bidang dan ini juga merupakan dasar dari logika yang lebih tinggi lagi, di mana bedanya itu adalah kalau first order logic tidak semua kalimat atau tidak semua kondisi itu bisa direpresentasikan atau bisa ditranslasikan. Sedangkan kalau higher order logic itu lebih banyak lagi kondisi yang bisa translasi ke higher order logic. Tapi yang akan kita pelajari itu FOL, first order logic, oleh karenanya memang tidak semua kalimat itu bisa ditranslasikan ke dalam first order logic. Dia terbatas ke kalimat sederhana saja. Nah, untuk first order logic ini sendiri, dia itu terdiri dari penghubung logika atau logical connectives. Ada simbol auxiliary, itu seperti tanda kurung. Jadi sebenarnya tidak terlalu memiliki arti, tapi dia digunakan untuk membantu kita membaca kalimatnya. Kemudian ada variabel, ada fungsi, ada predikat, dan juga ada konstanta. Untuk logical connective atau penghubung logika, ini mungkin kalian juga sudah pernah belajar sebelumnya ya. Ini adalah simbol untuk and, ini adalah simbol untuk or, ini adalah simbol untuk not atau negation, ini adalah simbol untuk implication, ini adalah simbol untuk if and only if. Kemudian kita punya falsity. Falsity ini artinya adalah false. Jadi sesuatu yang selalu bernilai salah. Dan di sini truth ini adalah sesuatu yang selalu bernilai benar. Selain logical symbols ini kita juga punya quantifier. Quantifier universal quantifier atau for all. Dan existential quantifier atau for some. Kalau simbol auxiliary itu lebih ke kayak tanda kurung. Itu kan sebenarnya tidak memiliki arti jika dia berdiri sendiri, tapi dia akan membantu kita untuk membaca suatu kalimat. Kemudian ada variabel. Kalau variabel itu sesuatu yang merepresentasikan suatu nilai dan variabel ini harus mempunyai domain atau daerah asal. Sedangkan kalau konstanta itu adalah merepresentasikan dirinya sendiri. Jadi sudah tetap nilainya, tidak bergantung pada entitas lain. Contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5 ataupun suatu produk ataupun suatu merek itu juga bisa kita jadikan konstanta. Kemudian ada fungsi. Kalau fungsi itu bisa merepresentasikan suatu nilai yang bergantung pada beberapa entitas. Misalnya kita punya fungsi aritmatika, plus minus, kali, bagi, dan seterusnya. Kemudian ada
aritas juga yang ada di dalam suatu fungsi. Aritas itu kayak kayak dia itu variabel di dalamnya ada berapa sih? Jadi berapa entitas yang mempengaruhi nilai fungsi tersebut. Jadi argumennya ada berapa? Itu bisa dikatakan juga sebagai suatu aritas. Kemudian predikat. Kalau predikat ini dia merepresentasikan suatu nilai kebenaran dan dia biasanya bergantung pada beberapa entitas tertentu. Misalnya integer 2. Kita bisa menggunakan predikat seperti ini untuk menyatakan seperti kayak pertanyaan ya, apakah 2 itu benar integer? Berarti kan nilainya yes or no. Terus kampus tell you misalnya. Tell you adalah suatu kampus. Jadi dia mempunyai nilai kebenarannya. True ataupun false. Kemudian setiap predikat itu memiliki rank yang menandakan banyaknya entitas yang mempengaruhi nilai kebenaran dari predikat tersebut. Jadi sama kayak tadi ya sebenarnya ini argumen untuk suatu predikat itu ada berapa banyak sih itu yang dinamakan dengan rank. Nah, tadi kita udah tahu elemen-elemen apa saja yang membangun suatu FOL. Sekarang kita lihat pembentukannya. Jadi di dalam first order logic ada yang dinamakan term, ada yang dinamakan formula. Term itu adalah sesuatu yang merepresentasikan suatu elemen atau suatu nilai tertentu. Jadi kita punya konstanta, konstanta itu termasuk ke dalam term. Selain konstanta kita punya variabel tadi. Variabel juga termasuk ke dalam term. Karena variabel itu merepresentasikan suatu nilai, kan? Kemudian kita punya fungsi. Fungsi itu juga suatu term karena dia merepresentasikan suatu nilai. Jadi semua hal yang merepresentasikan nilai tertentu pada suatu domain tertentu itu kita sebut sebagai term. Jadi misalnya tadi di sini 2 ini adalah term karena dia nilai kan. Terus tell you ini juga term karena dia merupakan nilai. Terus kalau kita punya fungsi, misalnya fungsi aritmetik, 2 tadi term, 3 juga term, 2 tambah 3 itu juga term, karena kan dia merepresentasikan nilai 5. Seperti itu. Jadi term intinya adalah sesuatu yang merepresentasikan suatu nilai tertentu. Sedangkan formula itu adalah sesuatu yang merepresentasikan nilai kebenaran. Dan untuk membentuk formula kita punya atomic formula juga. Atomic formula itu adalah formula terkecil. Dia bisa berdiri sendiri tanpa ada logical connective yang lain. Misalnya true, truth. True simbol ini terus dia nilainya ya si true itu. Falsity nilainya false. Terus misalnya kita punya predikat dari sesuatu kayak tadi kampus tell you, itu juga atomic formula karena dia berdiri sendiri, tidak mempunyai logical connective-nya, dan dia menyatakan nilai kebenaran. Integer 2. Itu kan nilai kebenaran. 2 itu apakah integer? Kita bisa menjawab yes or no. Jadi ada nilai kebenarannya di situ dan dia tidak bergantung pada nilai kebenaran lainnya. Tidak ada logical connective-nya. Itu juga termasuk atomic formula. Nah, kalau first order formula itu kita lebih besar lagi. Jadi semua atomic formula itu pastinya adalah formula. Dan kalau kita membangun formula yang lebih besar dengan menggunakan logical connective ataupun quantifier, itu juga kita bisa sebut sebagai formula. Jadi intinya semua hal yang bisa merepresentasikan suatu nilai kebenaran itu bisa kita sebut sebagai suatu formula. Ini yang mungkin kalian kenal dulu sebagai logika predikat. Di dalam formula itu juga ada yang dikatakan variabel bebas dan juga ada yang dikatakan variabel terikat. Poin utamanya adalah kalau misalnya kita punya suatu variabel dan variabel itu terikat oleh suatu quantifier,
maka kita sebut dia sebagai variabel terikat. Tapi kalau dia tidak terikat oleh suatu quantifier, maka kita sebut dia sebagai variabel bebas. Nah, term ataupun formula dikatakan tertutup kalau misalnya kita tidak punya variabel bebas di dalamnya. Jadi semua variabel itu harus terikat. Itu dikatakan term ataupun formula tertutup. Nah, formula yang tertutup itu disebut juga sebagai suatu kalimat. Jadi untuk merepresentasikan sesuatu, kita mau mentranslasi bahasa manusia ke dalam first order logic, maka yang ditranslasikan kan pasti suatu kalimat ya. Kita bisa sesuatu itu bahkan di bahasa Indonesia pun dia akan memiliki arti kalau dia itu adalah suatu kalimat lengkap. Jadi kita bisa tahu maksudnya itu apa. Jadi kalau misalnya formula itu tidak merupakan formula tertutup, maka itu belum lengkap artinya. Makanya ketika kalian mentranslasikan sesuatu, pastikanlah formula yang kalian gunakan itu merupakan formula tertutup dalam artian tidak ada variabel bebas di dalamnya. Semua variabel harus terikat oleh quantifier for all ataupun quantifier for some. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu formula, yang pertama kita harus tahu domainnya dulu. Termasuk untuk mentranslasikan bahasa manusia ke first order logic, kita harus menentukan domainnya dulu. Di mana domain itu adalah lingkup bahasan dari suatu permasalahan. Dan setiap variabel itu memiliki domain. Biasanya dituliskan dengan ini, dx. Untuk variabelnya, untuk domainnya si variabel x. Jadi kalau misalnya x itu punya domain dx, maka x itu kan tadi variabel. Variabel itu bisa merepresentasikan sesuatu nilai. Tapi tergantung tergantung domainnya. Kalau misalnya domain x itu integer, kita nggak bisa tiba-tiba bilang x itu merepresentasikan huruf a. Itu nggak bisa karena x itu adalah sesuatu dengan domain integer. Jadi domain ini penting untuk membatasi apa saja yang bisa direpresentasikan oleh suatu variabel. Contohnya, misalnya domain X itu adalah semua klub sepak bola di Premier League tahun ini. Maka kalau misalnya saya punya predikat juara X, ya berarti dia itu adalah juara dari klub, dari domainnya. X itu dia itu ada domainnya. Berarti nggak bisa tiba-tiba kita bilang X itu Persib. Karena kan Persib bukan di Premier League. Walaupun misalkan Persib itu juara di tahun lalu. Kita nggak bisa bilang juara Persib itu benar karena Persibnya aja nggak ada di dalam si domain X. Kemudian ada yang namanya formula assignment. Tadi kan sempat di-mention kalau kalimat itu adalah formula yang tidak memiliki variabel bebas. Nah, formula yang memiliki variabel bebas itu bisa diubah menjadi kalimat dengan menggunakan assignment. Ya tadi review sedikit beberapa slide yang sebelumnya. Kalau misalnya kita merepresentasikan sesuatu, kita harus mempunyai suatu variabel, tidak mempunyai variabel bebas atau kita harus mempunyai formula yang tertutup. Nah, tapi ketika kita mempunyai formula yang tidak tertutup, berarti ada variabel bebas. Itu dia jadi tidak memiliki arti si kalimatnya. Kita tidak bisa menentukan kebenaran dari kalimat tersebut. Tapi jika
variabel bebas yang ada di dalam suatu formula itu kita ganti semua dengan suatu konstanta, maka itu menjadi kalimat. Karena kan variabel bebasnya udah berubah jadi konstanta semua. Jadi nggak ada lagi variabel bebasnya. Berarti dia adalah suatu kalimat. Nah, makanya assignment itu adalah sekumpulan perintah substitusi yang bisa menggantikan semua variabel bebas yang ada pada suatu kalimat dengan yang ada pada suatu formula dengan konstanta yang ditentukan oleh si perintah tersebut. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya suatu formula, kalau misalnya tadi kan formula itu merepresentasikan nilai benar ataupun salah. Kalau misalnya kita punya formulanya itu bukan formula tertutup atau ada variabel bebasnya, kita tidak bisa menentukan nilai dari formula tersebut. Kita bisa menentukan nilai kalau kita sudah punya assignment untuk kalimat tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya predikat atau mix sendiri sebagai suatu formula. Kebenaran dari predikat tersebut bergantung pada assignment. Karena kan ini, kalau dia berdiri sendiri, dia tidak ada quantifiernya kan. Berarti dia tidak punya nilai. Kecuali kalau kita memberikan assignment pada X. Misalnya, kita punya predikat ibu kota XY yang menyatakan X adalah ibu kota dari Y. Dia kalau berdiri sendiri, dia bukan merupakan suatu kalimat. Karena ada variabel bebas X dan juga Y. Tapi kalau misalnya kita memberikan assignment, ini adalah contoh assignment, X kita ganti jadi Bandung, Y kita ganti jadi Jawa Barat. Berarti ibu kota XY ini adalah ibu kota Bandung, Jawa Barat. Atau artinya Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Dan dia nilainya adalah benar. Tapi kalau misalnya saya assign Bandung ke X, Jawa Timur ke Y, berarti ini akan menjadi kalimat Bandung adalah ibu kota Jawa Timur. Jadinya salah. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya variabel bebas, kita harus punya assignment dulu, baru kita tahu nilai kebenarannya itu apa. Ketika merepresentasikan suatu kalimat, kita nggak boleh punya variabel bebas. Karena tanpa itu, kalau dengan variabel bebas, kita jadi tidak memiliki arti yang pasti di situ. Nah, kemudian lebih jauh lagi, kalau misalnya kita punya formula A dan B, negasi A itu benar kalau A-nya salah. Atau sebaliknya, negasi A itu salah kalau misalnya A-nya benar. A dan B benar kalau dua-duanya benar. Dan salah kalau setidaknya salah satu yang salah. A atau B akan benar kalau setidaknya salah satu benar. Dan dia salah kalau dua-duanya bernilai salah. If A dan B atau A implies B itu akan benar kalau misalnya A-nya salah atau B-nya benar. Dan salah ketika A benar, B-nya salah. A jika dan hanya jika B atau A if and only if B itu benar kalau nilai A dan B itu sama. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Kalau beda berarti nilai dari A jika dan hanya jika B ini menjadi salah. Kemudian kalau quantifier, misalnya A itu suatu formula, for all X, AX itu akan benar kalau misalnya untuk apapun nilai U yang ada di domainnya X, AU ini benar. Jadi kalau misalnya kita substitusi U ke X untuk apapun nilai U yang ada di domainnya X, AX ini harus benar.
Kalau ada yang salah satu aja, maka for all x AX ini akan bernilai salah. Sedangkan untuk for sum, kalau ada satu aja nilai yang ada di domainnya X yang membuat AX ini benar, maka for sum-nya benar. Tapi kalau tidak ada yang membuat dia benar, maka dia salah. Atau kalau misalnya untuk setiap nilai yang bisa disubstitusikan ke X, AX ini bernilai salah, maka dia akan salah. Seperti aritmatika, kita juga punya urutan operator logika, ada quantifier itu duluan, negasi selanjutnya, dan juga atau itu selanjutnya, dan implikasi ataupun biimplikasi itu yang paling terakhir. Untuk mentranslasikan bahasa manusia, kita perlu mendefinisikan domain untuk formula yang akan kita bentuk. Selanjutnya, kita bisa mendefinisikan predikat-predikat dan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk kemudian mengekspresikan kalimat dengan menggunakan predikat ataupun fungsi yang telah didefinisikan. Jadi yang pertama kita harus menentukan domainnya itu apa sih, kemudian predikat dan fungsi-fungsi yang akan digunakan itu seperti apa. Yang terakhir, baru kita ekspresikan. Kalau kita sudah tahu domainnya apa dan predikat ataupun fungsi yang bisa kita gunakan itu apa. Contohnya, misalkan kita mau mentranslasikan kalimat setiap mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan sedang mengambil kelas proposal. Nah, dari sini kita bisa menentukan domain yang ingin kita ambil. Contohnya, misalnya domainnya adalah X, adalah semua mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan. Artinya, di sini setiap mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan, ini adalah apa yang kita punya di dalam domain. Jadi mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan itu adalah domainnya itu sendiri. Jadi ketika kita bilang for all X, maka kita membahas terkait semua mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan. Sehingga yang belum tertranslasikan itu adalah sedang mengambil kelas proposal. Berarti kita ketika mendefinisikan predikat ataupun fungsi, yang perlu kita definisikan adalah apa yang belum terdefinisi, yaitu pengambilan kelas proposal. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan suatu predikat, misalnya prop X, yaitu artinya X sedang mengambil kelas proposal. Dan yang terakhir mengekspresikan kalimat dengan menggunakan predikat atau fungsi yang didefinisikan. Kita tinggal tulis seperti ini. Karena for all X itu sudah merepresentasikan setiap, for all ini for setiap ataupun semua. X itu sesuai domainnya, di mana domainnya itu adalah mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan. Berarti ini sendiri itu adalah setiap mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan. Dan kita ingin memberitahu kalau mereka ini sedang mengambil kelas proposal. Makanya di dalamnya itu cukup prop X saja. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi ya. Selanjutnya, setiap mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan sedang mengambil kelas proposal. Di sini sama, ini juga sama ya sebenarnya. Cuman kita lihat kalau kita pakai domain yang berbeda. Kalau misalnya kita pakai domainnya itu adalah semua mahasiswa. X itu adalah mahasiswa. Berarti kalau kita punya for all, itu baru merepresentasikan setiap mahasiswa saja. Berarti yang belum terrepresentasikan adalah pengambilan kelas representasi pengetahuan dan juga pengambilan kelas proposal. Oleh karena itu,
predikat ataupun fungsi yang akan kita definisikan harus merepresentasikan kedua hal ini. Makanya kita misalkan merepresentasikan dua predikat, yang satu tentang pengambilan kelas representasi pengetahuan dan yang satu lagi tentang pengambilan kelas proposal. Sehingga hasil translasinya adalah seperti ini. For all X di sini itu artinya setiap mahasiswa yang mengambil kelas representasi pengetahuan sedang mengambil kelas proposal. Ini hubungannya adalah jika maka. Kenapa bukan dan? Karena kalau kita ganti ini dengan dan, artinya atau itu dibacanya, semua mahasiswa mengambil representasi pengetahuan dan mengambil proposal. Artinya menjadi seperti itu. Padahal di sini, di kalimat yang kita punya, kita hanya bilang yang mengambil kelas representasi pengetahuan, maka dia juga akan mengambil kelas proposal. Artinya ada hubungan jika maka di situ. Kita fokus pada yang mengambil kelas representasi pengetahuan, dan mereka ini pasti mengambil proposal. Sedangkan kalau kita pakai dan, itu artinya semua mahasiswa, mau itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, mereka pasti mengambil representasi pengetahuan dan juga proposal. Beda ya. Jadi kalau di sininya dan, berarti kalimat ini akan benar ketika semua mahasiswa, mau itu di tingkat 1, 2, 3, 4, mereka semua mengambil representasi pengetahuan dan juga kelas proposal. Sedangkan kalau ini, kita hanya fokus dulu ke mahasiswa yang ada di kelas representasi pengetahuan, setelah itu baru kita bilang mereka ini mengambil kelas proposal. Contoh lain, setiap mahasiswa memiliki dosen wali. Yang pertama lagi-lagi didefinisikan dulu domainnya. Ini misalnya X adalah manusia. Berarti ketika kita punya for all X itu akan berarti setiap manusia. Setiap manusia. Sedangkan yang ingin kita translasikan, mahasiswa memiliki dosen wali. Berarti harus ada predikat terkait mahasiswa dan harus ada predikat terkait hubungan mahasiswa tersebut dengan dosen wali. Jadi kita bisa punya dua predikat, yang satu menyatakan seseorang itu mahasiswa, yang satu menyatakan seseorang itu dosen wali dari seseorang. Jadi penting juga mengetahui kapan kita menggunakan satu aritas ataupun satu argumen, kapan kita menggunakan dua atau lebih argumen. Jadi untuk satu argumen itu digunakan ketika tidak ada hubungan antar dua elemen. Sedangkan yang dosen wali ini kita gunakan dua argumen karena di sini ada hubungan kepemilikan. Kepemilikan itu kan berarti dua entitas ya. Seseorang memiliki seseorang. Berarti kita memerlukan dua variabel di dalam predikat wali tersebut. Makanya di sini kita menggunakan dua variabel. Gimana kalau misalnya saya cuma pakai WX? Kalau WX kan artinya X itu adalah dosen wali. Terus gimana kita bisa menghubungkan mahasiswa dengan dosen walinya? Karena kan di sini ada keterhubungan antara mahasiswa dengan dosen wali. Oke, kemudian untuk mengekspresikannya jadinya seperti ini. For all X artinya setiap manusia. Kalau dia mahasiswa, dia pasti memiliki dosen wali. Kalau dia mahasiswa, maka pasti ada Y, sehingga Y itu dosen walinya X. Oke. Kalau misalnya di sini nggak ada keterhubungan antara dua elemen, kita cuman misalnya di sini cuman WY aja,
W-nya kan berarti cuman kalau misalnya X itu mahasiswa, maka Y itu dosen wali. Kan beda ya sama apa yang ingin kita jelaskan. Tapi kalau misalnya kita bilang tepat satu dosen wali, itu beda lagi ya. Ini dosen wali aja, kalau ini tepat satu dosen wali. Nah, kalau tepat satu dosen wali, ini adalah apa yang kita punya sebelumnya. Ini aja itu artinya cuman untuk setiap mahasiswa ada manusia yang menjadi dosen walinya dia. Tapi saya pengen bilang kalau dosen walinya itu cuma satu. Berarti bisa kita tambahkan keterangan lain. Bisa kita tambahkan keterangan seperti ini. Dan kalau ada Z, sedemikian sehingga Z ini dosen walinya X juga, maka pasti Y sama Z itu ya satu orang yang sama. Karena dosen walinya cuma satu. Jadi kalau ini benar dan ini juga benar, maka sudah pasti Y dan Z itu adalah orang yang sama. Oke. Kemudian contoh lain, misalkan untuk domain D, X adalah mahasiswa, predikat sekian. Contoh, semua mahasiswa yang sedang mengambil kelas representasi pengetahuan sudah lulus kelas logika matematika. Manakah translasi yang benar? Jika maka atau dan. Ini yang tadi sudah sempat diceritakan ya sebenarnya. Kalau misalnya yang ini bedanya, kalau yang ini dengan definisi yang ada di atasnya ini, yang pertama akan bernilai atau mempunyai arti for all X itu adalah untuk setiap mahasiswa. Untuk setiap mahasiswa, jika maka kalau dia mengambil kelas representasi pengetahuan, maka dia mengambil kelas logika matematika. Sedangkan kalau yang bawah, ini untuk setiap mahasiswa, mereka pasti mengambil representasi pengetahuan dan juga mengambil logika matematika. Jadi kalau kita mau merepresentasikan ini, sudah jelas yang pertama lah yang benar. Sedangkan kalau kita mau merepresentasikan ada mahasiswa kelas representasi pengetahuan yang belum lulus logika matematika, maka kita baru bisa memakai dan. Beda kan? Yang pertama itu adalah ada mahasiswa yang kalau dia ambil representasi pengetahuan, maka dia belum lulus logika matematika. Kalau yang ini, ada mahasiswa di mana dia itu belum lulus, dia mengambil representasi pengetahuan dan belum lulus logika matematika. Jadi bedanya adalah dan sama jika maka. Kalau dan itu kedua kondisi harus sama-sama benar. Kalau jika maka, kondisi yang pertama benar, baru kondisi yang kedua harus benar juga. Kalau kondisi pertamanya salah, ya kita tidak peduli yang keduanya benar atau salah. Ya kan yang ini itu kalau misalnya tidak ada satupun yang mengambil kelas, tidak ada satupun yang mengambil kelas logika representasi pengetahuan ataupun lulus logika matematika, maka kita bisa lihat di sini nilainya itu akan berbeda. Di mana di sini harusnya salah misalnya, tapi di sini benar. Oke, di sini ada beberapa latihan. Kalian bisa coba untuk mentranslasikan kalimat-kalimat berikut ke dalam first order logic.